Nilai-nilai kebajikannya itu empati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang sudah universal. Jadi memang dalam kurikulum Merdeka. Kemudian, nah ini kegiatan yang membuat kesepakatan kelas. Nah ini contohnya. Jadi kegiatannya bentar. Cepat sekali. Ya. Nah, jadi kegiatan disiplin positifnya satu, membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Kemudian kegiatan restitusi, kegiatan penerapan roda emosi, dan itu sudah dilakukan dari kelas 1 alhamdulillah sampai dengan kelas 6. Membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas ini, dimana di awal ketika tahun ajaran baru teman-teman itu sudah membuat satu keyakinan kelas. Jadi yang datangnya itu dari siswa, jadi kita sistemnya menggali apa yang mau diinginkan oleh siswa tentang aturan-aturan yang ada di kelas, misalnya, dan itu tidak boleh menggunakan kata-kata negatif. Jadi kalau dulu kan anak-anak jangan ribut gitu, atau anak-anak tidak boleh makan di kelas, anak-anak tidak boleh membuang sampah, tapi harus positif. Anak-anak belajar misalnya membuang sampah pada tempatnya. Anak-anak belajar dengan disiplin. Jadi kalimat-kalimat itulah yang digunakan di dalam keyakinan kelas. Nah ini adalah kegiatan. Nah ini keyakinan kelas fase A. Ini guru kelas 1. Di mana menggunakan pakai origami, anak-anak itu menuliskan apa saja yang mau disepakati di kelas. Mungkin bisa dibantu untuk fase A cerita di sini dan Bu Epi saling berbagi pengalaman. Mangga. Nanti fase B tanya fase C. Bisa cerita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, saya Pak. Untuk kelas 1 di awal tahun pelajaran kita membuat keyakinan kelas dengan cara anak-anak itu kan sebenarnya sih kita arahkan, tapi kita arahnya ke positif. Maksudnya bagaimana jika kita datang ke sekolah kita harus boleh siang atau harus tepat waktu. Nah, kemudian yang lainnya juga di kelas ketika belajar boleh bercanda tidak. Berarti kita harus apa? Harus disiplin ketika di kelas, mendengarkan yang positif-positif yang disebutkan anak. Kemudian setelah anak-anak itu menyebutkan berbagai pilihan, kemudian saya mengarahkan untuk menuliskan apa saja yang tadi sudah dikeluarkan, yang boleh kita lakukan itu seperti apa. Contohnya datang tepat waktu, kemudian mendengarkan ketika guru menjelaskan, kemudian menjaga kebersihan atau membuang sampah pada tempatnya, menggunakan seragam sesuai jadwalnya, kemudian berkata jujur, biasanya seperti itu yang positif kita suruh menuliskan, kita bagikan potongan-potongan kertas origami, kemudian yang sudah menuliskan kita arahkan untuk menempelkan di papan tulis. Setelah semuanya menempelkan, kita rangkum dari yang anak kumpulkan itu apa saja yang bisa kita ambil, kemudian kita buatlah kesepakatan kelas, kita sampaikan ke anak-anak. Dari teman-teman yang tadi menuliskan, terkumpullah ini, kira-kira ini cocok tidak untuk kelas kita. Ketika anak nggak paham, berarti kita hindari yang kira-kira anak belum paham, belum ngerti. Kemudian terkumpullah beberapa poin yang sudah kita sepakati di kelas itu. Dia tidak dikasih uang jajan sama mamanya, atau uang jajannya ketinggalan. Ada juga alasannya tadi pagi aku dimarahin sama mamanya. Ada juga misalnya alasannya dia sedih karena sekarang ternyata mau ulangan matematika. Itu yang sedih banyak, dia sedih kelas mau ulangan matematika. Sedih, galau, khawatir, banyak.
Nah disitulah tugas guru bagaimana membuat anak-anak itu menjadi siap hilang sedihnya, hilang khawatirnya, hilang galaunya. Jadi mereka siap untuk belajar. Itu sih tujuan daripada roda emosi untuk kesiapan pembelajaran. Nah ini juga roda emosi. Anak-anak ternyata senang ya. Ini kelas Ibu Sri ya. Senang nggak mainan roda emosi? Senang ya. Yang kelas 5 juga senang gitu. Sama. Nah selain kegiatan itu ada kegiatan restitusi. Kegiatan restitusi adalah proses menciptakan di mana kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahannya yang telah mereka lakukan, di mana guru mengajarkan refleksi tentang tindakan yang telah dilakukan. Kalau dulu kan anak misalnya terlambat, kenapa kamu terlambat misalnya? Baunya kesiangan bu, udah kamu berdiri gitu misalnya, atau kamu di luar. Nah itu hukuman. Dan itu ternyata di kurikulum Merdeka berdasarkan hasil refleksi penelitian itu akan bersimpang lama sampai dia kerja kuliah. Ketika itu saya dihukum karena datang terlambat. Itu ternyata membuat trauma yang sangat berat. Jadi akhirnya ketika anak itu datang terlambat, biarkan saja dia suruh masuk ini. Nanti ketika jam istirahat kita restitusi. Nah, jadi anak itu memperbaiki satu kesalahannya. Langkah-langkah restitusinya seperti kemarin Bu Epi. Ketika ada anak berantem itu tidak langsung diberi hukuman dua-duanya, tapi ditanyakan dulu apa yang menyebabkan dia berantem. Terus keyakinan kelas kita kan seperti ini, mengapa kamu melakukan? Jadi kita tanya. Memang ya di kurikulum Merdeka ini guru harus banyak sabar. Menurut saya ya, sabarnya berapa kali Pak tuh Pak Jujur? Saya dulu jujur ya sebelum. Dan tidak untuk diingatkan atau disuruh. Kesadaran. Ya, jadi itu dengan ada keyakinan itu tadi keyakinan. Ini kesadaran sendiri. Sampai kegiatan-kegiatan pembelajaran. Misalnya ada hubungan dengan bullying ya. Bullying. Kan anak-anak suka ngata-ngatain gitu kan. Iya bahaya. Kadang-kadang ngata-ngatain sama orang tua ya. Jadi ejek-ejekan. Nah, ini kayak gini. Ini sudah ada nggak di dalam keyakinan kelas tentang tidak boleh berarti tidak untuk saling menyayangi sama teman. Nah, itu perlu penjelasan juga kan kepada anak-anak dari keyakinan. Jadi jangan salah tafsirkan saling menyayangi lagi kepada Valentine nanti. Jadi perlu penjelasan juga. Ya. Jadi jangan sampai salah asumsi. Nah ini penjelasan yang ada di masing-masing kelas. Jadi intinya sekali lagi dari kesepakatan, lalu pada keyakinan. Tapi perlu ada penjelasan juga. Biar anak sudah benar. Jadi sejak dini ya, sejak SD dia sudah terbiasa dan nanti dibawa di rumah keluarga bisa memberikan pembelajaran di keluarga kan tidak sedikit kan hasil pelajaran di sekolah. Nah, nanti ibu bisa bikin testimoni dengan adanya keyakinan kelas dia testimoni bagaimana hasil testimoni di keluarga seperti itu karena hasilnya akan terlihat bisa apa sih kebermanfaatan untuk keluarga. Nah, jadi nanti orang iya betul juga kan karena bisa dididik seperti itu. Nah, ini